Mauro Zylstra, seorang nama yang kini mulai ramai dibicarakan di kalangan sepak bola Indonesia, lahir pada 9 November 2004 di Zaandam, Belanda. Dalam usia yang masih sangat muda, Zylstra telah menapaki jalan panjang di dunia sepak bola, menunjukkan bakat dan dedikasi yang patut diapresiasi. Dengan tinggi badan 1,88 meter, Mauro tidak hanya menjadi sosok yang menonjol secara fisik di atas lapangan, tetapi juga menghadirkan ancaman nyata bagi pertahanan lawan berkat kemampuannya dalam duel udara dan penyelesaian akhir. Karir Mauro Zylstra di sepak bola dimulai sejak usia dini. Ia mengasah kemampuannya di akademi sepak bola yang terkenal, AZ Alkmaar, tempat banyak talenta muda Belanda berkembang. Di AZ, Mauro belajar mengembangkan teknik dasar, pemahaman taktik, dan mentalitas profesional yang menjadi pondasi penting bagi setiap pemain muda yang bercita-cita menjadi pesepak bola elit. Setelah beberapa tahun, Mauro melanjutkan karier juniornya ke AFC Amsterdam dan kemudian NEC Nijmegen, klub-klub yang juga dikenal sebagai tempat lahirnya banyak pemain berkualitas di Liga Belanda. Langkah besar dalam perjalanan Mauro terjadi pada tahun 2024 ketika ia resmi bergabung dengan FC Volendam, klub yang bermain di Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Di FC Volendam, bakat Mauro kian bersinar. Ia langsung dipercaya bermain di tim U21 dan berhasil mencatatkan statistik yang mengesankan. 15 gol dan 1 assist dalam 17 pertandingan sepanjang musim 2024-2025. Catatan golnya tersebut bukan hanya membuktikan bahwa Mauro adalah penyerang yang tajam di kotak penalti, tetapi juga menunjukkan konsistensi dan daya saingnya di level kompetisi yang lebih tinggi. Statistik mengesankan Mauro membuatnya menjadi salah satu aset paling berharga di skuad muda FC Volendam. Kemampuannya mencetak gol dari berbagai situasi, baik melalui sundulan, sepakan keras, maupun penyelesaian 1 lawan 1, menjadi alasan utama mengapa pelatih mempercayainya sebagai ujung tombak serangan. Dengan postur tubuh yang menjulang, Mauro sangat diandalkan untuk memenangkan duel udara, memanfaatkan bola-bola mati, dan mengacaukan barisan belakang lawan. Selain itu, Mauro juga dikenal memiliki visi permainan yang baik dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai skema taktik, sesuatu yang sangat krusial dalam sepak bola modern. Namun, di balik kiprahnya sebagai pemain muda bertalenta di Eropa, Mauro Zylstra ternyata memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Neneknya berasal dari Bandung, Jawa Barat, sebuah warisan yang menjadi alasan kuat bagi Mauro untuk mempertimbangkan masa depan bersama timnas Indonesia. Koneksi keluarga ini semakin memperkuat motivasinya untuk berkontribusi bagi sepak bola Indonesia, sebuah negara yang kini tengah membangun fondasi generasi emas di level internasional. Pada Juli 2025, kabar besar datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi Mauro Zylstra sedang berjalan. Langkah ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan strategi jangka panjang yang diharapkan mampu memperkuat timnas Indonesia, khususnya di level U23. Mauro diharapkan bisa tampil di ASEAN U23 Championship pada Juli dan turut membela Garuda Muda dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 di bulan September. Proses naturalisasi ini tentu menjadi babak baru dalam perjalanan Mauro, sekaligus membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk memiliki penyerang muda dengan kualitas Eropa. Alasan utama mengapa PSSI dan masyarakat sepak bola Indonesia tertarik untuk menaturalisasi Mauro Zylstra tidak lepas dari kualitas yang telah ia tunjukkan selama berkarir di Belanda. Pertama, statistik gol yang impresif membuktikan Mauro adalah seorang finisher ulung, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia Tenggara maupun Asia. Kedua, pengalaman bermain di Eredivisie, liga yang dikenal kompetitif dan menjadi salah satu kiblat pengembangan pemain muda di Eropa, memberi Mauro bekal mental dan teknik yang superior dibandingkan banyak pemain lokal. Tidak hanya itu, Mauro juga memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini.
Dalam beberapa kesempatan Mauro menunjukkan semangat juang yang tinggi, etos kerja yang konsisten, dan kemampuan memimpin lini depan meski masih berusia 20 tahun. Ia juga memiliki keinginan besar untuk membela Indonesia, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa wawancara, di mana Mauro tidak sekadar ingin mencari pengalaman baru, tetapi juga ingin mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kehadiran Mauro di timnas Indonesia diharapkan bisa membawa dampak positif, tak hanya dalam hal kualitas permainan, tetapi juga dalam membangun mental juara di skuad muda Garuda. Dengan kombinasi teknik Eropa dan semangat Indonesia, Mauro bisa menjadi contoh bagi pemain-pemain muda lainnya tentang pentingnya kerja keras, disiplin, dan dedikasi terhadap tim nasional. Peran Mauro di timnas U23 nantinya akan sangat krusial, mengingat Indonesia sedang mempersiapkan diri menuju ajang-ajang bergengsi seperti Piala Asia U23 dan berbagai turnamen internasional lain. Selain keunggulan dalam aspek teknik dan fisik, Mauro juga memiliki keunikan lain yang membuatnya menjadi prospek menarik bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai pemain yang rendah hati, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, dan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan rekan setim. Kemampuannya dalam membangun chemistry di lapangan, baik dengan pemain lokal maupun pemain naturalisasi lain, menjadi nilai tambah yang tidak bisa diremehkan. Dalam era sepak bola modern, kemampuan berintegrasi dalam tim adalah salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah skuad, dan Mauro dinilai memiliki modal itu. Dari sisi taktik, Mauro menawarkan variasi serangan yang lebih dinamis bagi timnas Indonesia. Ia bisa bermain sebagai striker tunggal, second striker, atau bahkan ditempatkan di sisi sayap jika diperlukan. Fleksibilitas posisi ini membuat pelatih memiliki banyak opsi dalam merancang strategi, terutama ketika menghadapi lawan dengan pertahanan yang rapat. Dengan tinggi badan dan kekuatan fisik yang dimiliki, Mauro juga bisa dimanfaatkan sebagai target man dalam situasi bola mati, sesuatu yang selama ini menjadi kelemahan timnas Indonesia di beberapa turnamen. Proses naturalisasi Mauro Zylstra juga mendapatkan dukungan luas dari publik sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap kehadiran Mauro bisa menjadi pembuka jalan bagi lebih banyak pemain berdarah Indonesia di luar negeri untuk bergabung dan memperkuat Garuda. Fenomena ini bisa menjadi momentum penting bagi sepak bola nasional dalam membangun tim yang kompetitif dan mampu bersaing di level internasional. Pada akhirnya, Mauro Zylstra adalah representasi dari mimpi dan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Ia membawa kombinasi antara teknik Eropa dan semangat Nusantara, siap menjadi tumpuan di lini serang timnas. Statistik gol yang impresif, pengalaman berkompetisi di Eredivisie, serta motivasi untuk membela tanah leluhur dari neneknya di Bandung, membuat Mauro bukan sekadar pemain naturalisasi, tetapi juga simbol kebangkitan generasi baru Garuda Muda. Dengan proses naturalisasi yang kini tinggal menunggu waktu, Mauro Zylstra bersiap mengukir sejarah baru bersama timnas Indonesia. Ia bukan hanya datang dengan janji gol dan kemenangan, tetapi juga membawa harapan akan masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah dan membanggakan. Bersama Mauro, Garuda Muda siap terbang lebih tinggi, menantang batas, dan membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di panggung sepak bola Asia dan dunia.